rabi maneh cerkak anggitanipun SW Siti. Kang Warna lungguh njegreg ing lincah ngarep omahe. Klempas-klempus rokok tengwe iku disedot bola-bali ora metu kebuli. Jabang bayi mati. Kang Warna ngrogoh sak korek jeres kecekel banjur dibuka. Blai, entek isine. Kang Warna menyat banjur mlebu omah terus tumuju ing pawon. Ing kono ana Yuwarna lagi ubek ngulek bumbu. Kringete dleweran. Sedhela-sedhela kringet iku kausap nganggo lengen klambine kang wis lethek. Kringet ilang nanging raine banjur malik rupa. Pating cloreng merga reget ing lengen klambi alian menyang raine. Apa? Litah-litih. Tembunge Yuwarna muncrat saka tutuke kang lancip iku sengol kepara nyentak. Sing disengol melungket atine. Ora sida mlebu pawon, bali lungguh ing lincak kang akeh tinggine iku. Lakon kaya ing panggung ketoprak antarane wong lanang wadon iku saben dina dumadi. Sing wadon kaya Betari Durga, kenes, galak, rai lan lambene lancip, rambute brintik. Sing lanang dendeh-dendeh kaya wong leh. Yen omong lirih, mripate kaya wong ngantuk. Merga lek-lekan 3 dina 3 bengi. Cekake kekarone duwe sipat kaya bumi karo langit, kaya lor karo kidul. Aku iki urip kaya ning jeron neraka jahanam Kang Soma. Kandhane blaka marang Kang Soma kanca ngarit saben dina. Nang omah mung disentak-sentak dening bojo. Apa-apa ora kebeneran. Apa meneh yen bar nonton sinetron ing TV kaya kepanjingan Setan TV sing nyiarke lakon selingkuhe wong lanang. Aku njur diuring-uring kaya-kaya aku iki sing nindakake lakon mau. Yen ing TV nyiarke demo emansipasi wanita, aku banjur diujarke wae. Kepengin wedang gawe dhewe, merga bojoku ora gelem. Derajate wong lanang lan wong wadon padha. Hake wong lanang lan wong wadon ing omah uga padha. Sing mangsak, sing umbah-umbah, sing godhog wedang, sing nyapu ora kudu wong wadon. Ngono yen bojoku pidato nirokke wong-wong sing omong ing TV. Oke, luar biasa, Pak. Terima kasih. Sehat. Alhamdulillah Ini sehat. sudah kayak akad ya, pakai baju merah-merah itu, Pak. Ini spirit luar biasa. Yes. Tadi agak sedikit, ya Pak, saya terhipnotis ya, Pak. Luar biasa dari berapa, itu karya siapa? Karya saya. Was, nanti dibeli ya, Pak ya, untuk hari ini ya. Pokoknya tetap berapa menit ke depan, nanti kita bercerita di situ. Oke. Baik, luar biasa, selamat datang di Cuaca Kebatinan di negeri para pendongeng selimuti kabut optimisme. Karena konteks hari ini pakai merah-merah, cuman saya pakai abu-abu itu untuk menyelaraskan, Pak. Oke. Dan gestar hari ini saya kedatangan, saya bilang empu ya, Pak ya. Aduh, empu. Wah, iya. Terlalu Ada, fantastis. tapi ada itunya Pak Nyersewu, mereka wonten brandingnya pun di sebelah sini loh. Oh, ini. Saya, ya kan. Karo Siti luar biasa. Nah, hari ini saya kedatangan Pak Swar Siti, mereka. Jadi Pak Swar Siti ini kan lebih ke apa Pak berarti itu? Lebih ke sastra
atau sebagai penulis atau sebagai komplek ya Pak di sini tuh kalau saya di sini tuh. Baik, ini ada sedikit profil ya Pak ya. Mungkin kalau untuk generasi saat ini masih mencari atau masih mengkulik terkait kalau Pak kepala sekolah mungkin di sana kan ya sudah niku nggih Pak nggih. Niki tasihnya lho Pak, tasih teng ngasto teng SMK menika. Masih tasih, alhamdulillah. Bapak kepala sekolah. Menjelang purna. Tinggal beberapa bulan lagi. Oh. Ya. Loh, sampun to Pak? Ya. Wonten napa? Durasi lagi. Perpanjangan lagi. Nanti menyalahi regulasi. Oh, menyalahi regulasi. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Baik, narasumber hari ini saya kedatangan yang luar biasa ini, lebih fokus di penulisan, terus kemudian sebagai kurator juga di beberapa penulisan itu. Beliau adalah Bapak Swarsidi. Dan kalau saya lihat di progresnya ini atau di profilnya ini sudah banyak melalang melintang ya Pak ya. Agak keseripet ya aku. Agak tersipet nih. Nah, ini profilnya kalau saya kulik banyak banget Pak ini. Dari pertama memulai itu dari 1988. Sampai sekarang ya Pak ya, masih iya, konsen masih aktif ya. Jadi karena saya punya moto. Wah, kalau sudah punya moto Nulis ojo wis. Nulis aja wis. Menulis jangan berhenti. Ya, berarti tidak berspasi Pak. Ya. Terus berarti. Iya. Jangan sampai berhenti. Berarti Mas sudah dharmanya di penulisan di situ Pak. Baik. Ini menarik sebetulnya Pak. Kenapa kemudian saya membuat kegiatan seperti ini atau progres atau program seperti ini, salah satunya harapan saya mungkin bisa menularkan sebuah inspirasi ataupun memberikan sebuah wacana baru untuk generasi berikutnya. Artinya semoga gayung sinambut untuk dunia sastra apapun itu, di dunia kesenian atau apapun itu mungkin bisa nanti bisa terus continue gitu Pak. Dan hari ini temanya luar biasa ini Pak. Tadi yang diceritakan itu apa Pak? Sebelum kita masuk di itu tadi cerita pendek atau dalam bahasa saya itu cerkak ya. Oh, cerkak. Cerkak itu cerita cekak. Ini saya tulis sudah lama banget ini. Tahun 2007. Oh, 2007. Ya, dan berarti sudah dimuat di majalah Bahasa Jawa di Joko Lodang, terbitan Yogyakarta. Selain di Joko Lodang Pak artinya itu? Yang sudah sering sering masuk di media niku di napa mawon niku? Di apa saja? Saya pernah nulis di Minggu Pagi, kemudian di Kaca waktu itu di Kaca itu milik berarti KR nih. Tulisan majalah anak-anak waktu itu Gatot Kaca kemudian. Oh, Gatot Kaca ya. Kemudian Kaca berubah jadi Kaca. Kemudian di Suara Guru, kemudian Chandra juga majalah, Suara Guru juga majalah. Antologi sudah beberapa saya bikin. Baik antologi cerita cekak atau cerkak maupun cerita pendek cerpen dalam bahasa Indonesia. Kemudian ya antologi puisi Jawa atau geguritan ya. Kemudian kebetulan saya bawa ini. Ini buku yang pernah saya bikin, ini antologi cerkak, cerita pendek bahasa Jawa. Kemudian ini juga kumpulan cerita pendek cerkak bahasa Jawa. Kemudian ini kumpulan puisi Jawa. Ini saya bikin waktu memperingati Corona. COVID-19. Kemudian ini ada cerita anak-anak. Ini semua sudah semuanya sudah dimuat di majalah, kemudian saya kumpulkan, saya terbitkan jadi antologi. Satu lagi saya lupa membawa antologi cerita pendek yang judulnya Pong. Nah, ini bisa dibeli ya, di sosial agensi.
Wah sudah Pak. Iya. Wah luar biasa. Pokoknya nanti di belakang itu mungkin kalau Semuanya ini bisa didapatkan di sosial agensi. kalau sosial Jalan agensi Parang ya. Titis. Oh, nanti mungkin bisa dikasih teman-teman Pak terkait masalah lokasi atau tempatnya. Kalau enggak Iya. mungkin bisa di apa namanya di Japri di podcast Silakan ini. di apa bisa beli di sana. Baik. Dan ini sedikit cerita masih konsen di itu Pak. Di apa namanya di sastra Bantul, sastra Jawa itu, Paramarta. Ya, saya tergabung di komunitas Komunitas. Paguyuban Sastrawan Jawa Bantul, Ya, sih. PSJB Paramarta. Paramarta. Masih menjadi anggota aktif. Sekarang gimana Pak? Artinya lihat progres hari ini ya, ketika kita ngulik lagi, apalagi ini lebih ke apa namanya cerkak-cerkak bahasa daerah ya. Untuk rekreasi ini apakah mungkin ada serasa minat mereka untuk mempelajari atau ikut serta? Saya amati adik-adik generasi sekarang banyak yang juga ikut aktif menulis di menulis Platform ini ya. sastra Jawa. Barusan saya mengikuti sayembara di Balai Bahasa Yogyakarta dan alhamdulillah lolos. Oke. Cerita saya cerita duilingual, dua bahasa Jawa dan Indonesia untuk anak-anak. Ini alhamdulillah lolos dan banyak adik-adik yang ada mahasiswa, ada bahkan yang SMA itu juga lolos dalam mengikuti sayembara ini. Jadi diambil kalau tidak salah 100 penulis itu Pak. Banyak yang generasi muda. Jadi ini indikasi bahwa generasi muda masih tertarik dengan sastra Jawa. Sastra Jawa. Lah. Anak saya sendiri masuk ke jurusan bahasa Jawa di Universitas Negeri Yogyakarta. Yes. Jadi Masih ada ya, penerusnya. ini bukti nyata bahwa generasi muda masih mencintai Nah, ini kembali saya pertanyakan Pak. sastra Jawa. Apakah kemudian untuk memilih anak terus kemudian dilestarikan seperti itu pilihan atau memang dari kecil memang sudah ada fondasi untuk ke arah situ Pak? Kalau saya menyampaikan secara vulgar enggak, jadi bahkan saya sendiri enggak tahu anak saya yang pertama itu diam-diam berkarya dan lolos dimuat di majalah, baik berupa karya jurnalistik, berita maupun karya sastra. Jadi saya kaget kalau anak yang pertama. Yang pertama ya. Dia jurusan bahasa Indonesia kuliahnya, Oh, seperti iya. saya. Oh, Tapi kok tiba-tiba karyanya muncul di sana. Tapi lebih ke Jawa nggih? Ya, Kalau putranya itu. Menarik Pak sebetulnya kalau kita kulik lagi. Nah ini bukan tugas ya, lebih karena sekarang kan banyak platform Pak artinya itu. Banyak kemudian media sosial itu yang opsinya itu menarik ya, pilihan-pilihan seperti terus kembali lagi bahwa minat baca untuk generasi saat ini kan sudah mulai terkikis atau down itu. Nah mungkin Pak artinya dengan menumbuhkan minat bakat si anak-anak itu tidak terlepas dari sebuah komunitas yang kecil yang bisa nguripi atau mungkin bisa terus continue seperti itu. Apakah kemudian ada itu Pak? Artinya ada kegiatan khusus di tradisi itu ya Pak ya tadi. Itu ada Pak yang sifatnya continue untuk rekreasi itu. Kalau yang sifatnya kontinu kegiatan sementara ini belum saya belum pernah terlibat dan belum pernah melihat secara langsung, tapi saya yakin di banyak komunitas anak-anak kita masih banyak yang ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan kesastraan Jawa. Oh, lah ini sudah mulai terkikis artinya itu. Terus sekarang kan lebih memudah Pak artinya itu dengan apalagi dengan adanya media AI ya sekarang itu. Jadi ketika kita cuma mengetik apa yang kita inginkan di situ itu cepat banget ya. Mau buat seperti apa, tinggal tek itu langsung cepat untuk membalaskan itu. Terus yang jadi pertanyaan gini Pak sekarang itu. Jadi itu sebetulnya lebih ke memutuskan si penulis atau si pengarang cerita tadi atau yang mereka punya gagasan di situ. Karena aksesnya kan lebih mudah. Seperti itu Pak. Tapi apakah kemudian bisa kedetek Pak artinya itu? Dari yang memang pure dari pemikiran si alat AI itu dengan si penulis itu Pak.
Eh, dalam waktu tertentu saya yakin pasti akan terdetek kalau ini karya mesin ataukah karya manusia. Jadi Iya. bagaimanapun tetap itu karya oleh sesuatu yang tidak punya perasaan, beda dengan Yang karya punya kita perasaan. yang orisinal, Iya, ya. yang makhluk yang punya perasaan. Jadi karena eh, karya sastra itu kan karya yang lahir dengan setelah dari berpikir kemudian juga dari rasa. Mengolah Nah, hasil. nanti akan lama-lama kan terdetek juga. Iya. Akan tampak bahwa itu tidak dihasilkan dari orisinal dari ide si penulis. Oh. Ya memang kalau yang ahli itu mungkin ketika mengamati gitu mungkin akan ketahuan ya Pak ya. Iya. Cuman sekarang tuh banyak ya random. Jadi saya perhatikan di apa namanya di beberapa platform itu saya lihat wah hampir sama ya artinya itu dari si pemikiran walaupun berapa persen itu. Jadi pinter ya media sosial untuk saat ini itu untuk menerjemahkan kan mereka tuh punya database ya Pak ya dari proses. Jadi gini Pak, proses si penulis itu misal dulunya dia udah pernah berkarya artinya di media sosial walaupun cuman seperti berapa bait atau berapa itu dia kan akan ada track gitu Pak di fase lama ini dan kemudian untuk hari ini ketika kita ngetik dengan kata-kata bahasa itu sesuai itu loh Pak sampai ke situnya AI itu sampai bisa melajari sebuah algoritma seperti itu Pak. Artinya ini makanya itu dari kosakata kita pun mereka sudah bisa menerjemahkan sampai sebegitunya gitu loh Pak. Nah, saya tuh khawatir artinya kekhawatiran saya tuh dengan adanya seperti AI itu justru jadi lebih memperkecilkan apa namanya si manusianya itu. Gitu. Lihat kondisi seperti ini gimana Pak? Ya, kekhawatiran yang berdasar artinya ya mungkin saja ketika seseorang sudah mampet idenya itu akhirnya lari ke sana. Tapi kalau menurut saya itu mestinya kalau seniman yang betul-betul ingin mengekspresikan diri mestinya menghindari hal semacam itu. Jadi sastra itu kan kita berpikir dari manusia itu kan cogito ergo sum. Jadi saya ada karena saya berpikir. Siap. Nah, dengan pikiran masuk ke hati kemudian hati gelisah akan muncul ide-ide tertentu yang kalau dilahirkan dengan dalam bentuk karya sastra itu akan sangat mengena. Jadi Gitu. kemudian sastra kan juga dulce et utile, jadi nikmat dan bermanfaat. Nah, ketika kita meresapi sebuah karya sastra itu akan timbul kenikmatan di hati kita, kemudian tidak sekedar nikmat tapi harus ada manfaat. Manfaat apa ya? Pendewasaan dari penikmat sastra itu, kemudian pencerahan dan sebagainya, itu manfaatnya di sana. Pencerahan dari sisi manapun artinya ya jadi muncul ide baru dan sebagainya. Itu. Memang pentingnya dibuat semacam itu ya Pak ya, semacam platform tersendiri. Atau nggak Pak SB itu punya punya sebuah platform sendiri yang khusus sastra Jawa itu ada sendiri. Apa? Platform sendiri. Misalnya kan banyak sekarang pilihannya Spotify, terus kemudian media-media sosial yang seperti itu. Yang khusus itu Pak. Jadi harusnya kalau misalnya kita mau mengkulik atau mencari informasi terkait masalah sastra itu, tinggal tik aja sabun ketinggalan mereka. Ada nggak Pak kira-kira kalau yang sampai detik hari ini? Kalau saya nggak seperti itu. Jadi saya katakan tadi, saya menghindari semacam itu. Jadi harus sastra lahir dari pikiran dan hati saya. Oh gitu. Nah, kalau saya nonton debat, nonton apalah di medsos itu, saya meresapinya, kemudian menginternalisasi ke dalam diri saya, kemudian lahirlah
karya. Jadi saya tidak apa ya? Apa istilahnya? Tidak terlalu menghiraukan atau tidak terlalu Ya, sekedar medsos, sekedar apa? Hanya sebatas pembangkit ide Pak. Dan ketika kita melihat pro kontra, kemudian debat di medsos, apalagi yang debat politik itu banyak yang kemudian melahirkan karya dari untuk saya sendiri akan memunculkan karya. oh gitu ya. Tapi sempat tadi Pak, artinya ini kurasi lagi ya masuk di ruang sastra lagi di situ. Dengan kosakata kan setiap hari kita ngomong setiap detik pun bahkan itu kan berkembang kosakata Ya. vocab seperti itu. Apakah kemudian bisa Pak, artinya bisa membedakan antara oh ini anak-anak zaman sekarang ataukah mungkin bisa dikasih semacam kayak kolaborasi itu Pak untuk apa namanya kosakatanya gitu. Sangat bisa ya. Saya yakin sangat bisa. Jadi tinggal anak-anak dibawa untuk berinteraksi menggunakan bahasa Jawa katakanlah ya. Jadi sangat bisa nanti mereka akan menemukan kosakata-kosakata yang baru yang sebelumnya tidak dia kenal ya. Jadi, misalnya mungkin anak-anak sekarang nggak paham itu artinya kata-kata jelu. Jelu itu apa? Kemudian bededek ya seperti apa? Nanti kalau sudah sering mendengar nanti akan tahu konsepnya seperti apa. Tapi sebenarnya bukan misalnya pun ya sedikit ambil misalnya untuk saat ini kan misalnya ada kata-kata galau ya. Nah, seperti itu. Itu kalau misalnya diubah dengan versi Jawa sendiri kita pikir ngerontok. Ya, kalau gerantes bisa. Sebenarnya Pak. Kemudian apa ya? Ya nanti akan menemukan kata yang pas untuk pengganti kosakata itu ya. Itu. Lama-lama. Ini menarik Pak. Wah, luar biasa ya tadi itu. Kembali ke ininya Pak sekarang itu Pak, artinya dengan konsen tadi Pak, konsen sampai detik ini jenengan tuh masih meluangkan waktu atau masih punya energi untuk ya sedikit berapa hari sih Pak artinya itu kalau untuk membuat sebuah pengkaryaan seperti itu, artinya berapa jam atau dalam satu hari itu apa dengan itu? Ya, tidak saya tangkap maksudnya. Ya. Untuk menghasilkan karya tidak ada patokan waktu sekian dan sekian, nggak ada. Jadi begitu muncul ide, ya itu bisa langsung sekali duduk saya bisa menghasilkan 2-3 puisi, bisa menghasilkan 1 cerita pendek. Tapi juga duduk lama berjam-jam belum tentu bisa menghasilkan karya. Ketika idenya mampet ya udah nggak bisa. Tapi menarik Pak sebenarnya. Apakah kemudian dengan jangan bisa mengamati kan hubungannya dengan mengamati sekitar itu bisa direspon jadi sebuah karya nggak Pak? Spontanitas itu. Spontanitas bisa. Oh, bisa. Bahkan saya sambil ngobrol ini, saya kalau pegang laptop bisa. Jenengan masuk ke jadi tokoh dalam cerita saya bisa. Ini sudah nyata, sudah saya praktekkan. Itu berarti bawa perewangan ya Pak ya. Jadi benda-benda di sini ataupun orang-orang di sini bisa masuk ke dalam karya saya. Wah, menarik ini. Ya mudah-mudahan bisa itu Pak artinya tuh direspon nanti lah. Itu yang kelemahan untuk memati ya sekarang. Artinya untuk mengamati terus kemudian jadi sebuah karya gitu. Nah, untuk hari ini gimana Pak artinya kalau kita mengkurasi tentang apa namanya kegiatan-kegiatan di sastra itu Pak, khususnya di Jawa itu. Apakah kolaborasi di dinas pendidikan atau di tempat-tempat pendidikan itu terlaksana dengan baik? Ya, saya lihat terhubungan dengan di pendidikan. Iya, saya lihat sudah banyak yang berhasil. Tapi saya sendiri merasa belum besar untuk ke sana. Jadi mengajak teman atau
atau anak-anak lah untuk menghasilkan karya. Karya. Masih saya merasa belum berhasil. Berhasil ya gitu. Ya. Kalau yang di situ Pak, artinya di sekolah sendiri mungkin ya dibuat satu, kalau dulu kan ada istilahnya mading itu ya, daftar karya itu kemudian dimunculkan di situ. Atau sekarang itu Pak, artinya yang sekarang itu dialokasikan di mana? Ataukah masih berjalan mading itu? Karena dulu itu masih, kalau kita ngomong masalah mading dulu kan masih difavorit, jadi anak-anak yang mereka punya sebuah karya itu disalurkan di media itu. Ya, untuk saat ini mading memang ya masih sangat perlu dibikin, tapi itu tantangannya anak-anak itu minat bacanya sekarang itu kan amat rendah, jadi dimanapun mereka itu bawa HP, kemudian males lah untuk baca mading yang di sana itu mungkin ilustrasinya mungkin tidak sehebat di HP. Kemudian kalau di medsos ada ilustrasinya, ada suaranya, ada ilustrasi musik dan sebagainya. Itu saya lihat mereka lebih tertarik pada dari sana, karena komplit kan. Itu jadi, tapi nggak bisa disalahkan, emang ya itulah keadaannya seperti itu. Sampai untuk masuk ke perpustakaan yang bagaimanapun acaranya saya bikin semenarik mungkin, koleksinya selengkap mungkin. Ternyata kalau saya lihat buku daftar kunjungan itu mulai prihatin lah. Prihatin. Kunjungan ke perpustakaan. Ya. Itu artinya cuma di di sekolahan itu atau mungkin ketika sudah di luar. Karena saya kembali lagi Pak kemarin tuh. Ini sedikit cerita di situ tuh. Kemarin sempat di perpustakaan itu. Jadi daya minat untuk membaca itu sama di situ itu cuma pegawainya saja. Kan ada virus di situ. Padahal atau sekarang gini artinya tuh. Kalau saya tuh pada akhirnya menulis itu, apakah nanti kemudian si karya saya itu ada yang mau membaca gitu loh Pak. Jadi kan tantangan terbesar artinya itu. Terus kalau kita mau mensetarakan lagi, terus kemudian mau dialokasikan di media sosial, itu butuh waktu yang lama gitu Pak. Lah, kekhawatiran seperti itu menurut saya nggak perlu. Jadi yang namanya kita berkarya itu, entah itu ada yang baca atau enggak, pokoknya kita berkarya. Kenapa? Karya itu adalah media ekspresi untuk menyalurkan yang mengganjal dalam jiwa kita, yang membelenggu jiwa kita. Nah, ketika sudah kita ekspresikan, dilahirkan dalam bentuk tulisan, bentuk karya, ya itu sudah lupakan. Nah, kemudian kalau mau dikirimkan ke media cetak misalnya, kirim saja. Kirim, lupakan. Nah, entah itu dimuat atau enggak, lupakan. Nah, nanti tahu-tahu dimuat, ini luar biasa, kepuasannya kita luar biasa. Luar biasa Pak. Ini sudah ada panggilan sang semesta, artinya seperti itu. Kasih Pak artinya itu, kasih pesan pesan untuk relasi terkait masalah isu hari ini. Kenapa terus kemudian balik di analog, kembali ke menulis? Karena selama ini kan sudah budaya menulis itu sudah mulai hilang. Satu itu, terus kemudian minat baca. Nah ini tugasnya para empu kan harus seperti itu. Ya, pesan saya pokoknya tetap menulis, kemudian berkarya dalam bentuk karya tulis. Nah, perkara medsos atau media sekarang banyak yang sudah meninggalkan cetakan. Terbukti banyak koran yang sudah meninggal. Majalah meninggal karena penikmat konsisten loh ini. Ya, penikmatnya itu berubah ke media yang non cetak, yang paperless itu ya itu tidak bisa kita pungkiri. Tapi gimana
eh, tidak kita akali itu. Ya kita nulis, kemudian ya dibawa ke media analog itu. Iya, analog. Nah, misalnya saya tulisan saya itu ya saya YouTube-kan. Oh, Kemudian iya, saya bawa ke Facebook, saya bawa Ya. ke web, Iya, ke blog iya. dan sebagainya. Jadi itu malah justru semakin melebarkan Melebar, ya. sayap kita, jangan terpancang pada satu hal. Wah, sekarang media cetak nggak bisa diharapkan. Lihat larinya ke sana. Tapi satu percaya Pak artinya itu kembali lagi bahwa sebuah perputaran itu nanti pada akhirnya juga akan kembali ke porosnya. Iya, betul. Ya. Tapi kembali lagi bahwa untuk nyuning sebuah kesadaran itu kan butuh proses yang cukup lama di situ. Seperti itu. Ya, namanya Perputaran. ini rotasi kan nanti Rotasi akan seperti itu. kembali ke awal lagi. Saya yakin seperti itu. Baik Pak, saya terima kasih banyak atas kedatangannya. Hari ini memberikan sebuah semangat baru. Karena satu warna itu sudah bisa mewakili sebuah semangat kibaran itu. Oke, siap. Jadi warna merah itu pertanggungjawabannya besar loh Pak. Bisa jadi amarah, bisa jadi semangat, sudah bisa jadi apa? Bisa jadi pemicu. Dan saya terima kasih sekali telah diundang di sini Gandeng, jeneng. dan Iya. mau diundang lagi, harapan saya diundang lagi. Iya. Berapa kali pun insya Allah saya akan siap. Luar biasa itu. Baik, luar biasa kesempatan hari ini kita banyak mencoretkan sebuah pengetahuan di sini. Artinya kalau kita butuh sesuatu atau kita mau ke sesuatu itu dibutuhkan dengan banyaknya narasi dan proses yang begitu panjang. Nulis ojo wis. Nulis aja wis. Saya gabungan lagi berarti di gembol aja mendosol, di gua aja kemerosak.